Selamat sore teman-teman semuanya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Lucky Ernesto Hang dari NPM 2213031059. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan proposal penelitian saya yang berjudul Studi Perbandingan Efektivitas Penggunaan Media Pembelajaran Visual dan Media Pembelajaran Audiovisual terhadap prestasi akademik siswa kelas 12 di sekolah SMA Negeri 1 Seputi Banyak. Untuk yang pertama, yang akan saya sampaikan adalah mengenai latar belakang. Nah, teman-teman semuanya, kata pendidikan itu bukanlah kata yang asing untuk kita dengar. Seperti yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa pendidikan ini merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, baik itu masyarakat, bangsa, dan juga negara. Pendidikan ini itu sangat penting dalam upaya memberantas kebodohan, meratapi kemiskinan, dan juga kehidupan untuk memajukan kehidupan bangsa, meningkatkan taraf hidup seluruh masyarakat, dan juga membangun harkat negara, bangsa, dan pemerintah. Pemerintah berusaha dalam memberikan perhatian yang sungguh-sungguh untuk mengatasi berbagai masalah di bidang peningkatan pendidikan, mulai dari tingkat dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Dalam proses pembelajaran, apa yang digunakan dalam proses belajar mengajar itu sangat penting untuk diperhatikan. Salah satunya adalah media pembelajaran. Media pembelajaran ini itu adalah media yang digunakan pada saat proses belajar mengajar untuk membantu siswa dan guru untuk menyampaikan pembelajaran. Media pembelajaran ini itu diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau isi pelajaran, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan peserta didik, sehingga dapat mendorong proses belajar mengajar. Nah, media pembelajaran ini itu terdiri dari dua media, yaitu media pembelajaran visual dan juga media pembelajaran audiovisual. Nah, terkait dengan kedua media pembelajaran ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di mana media pembelajaran yang paling efektif dalam proses belajar mengajar untuk meningkatkan prestasi akademik siswa. Untuk itu, peneliti mengambil judul Studi Perbandingan Efektivitas Penggunaan Media Pembelajaran Visual dan Media Pembelajaran Audiovisual terhadap prestasi akademik siswa kelas 12 di sekolah SMA Negeri Seputi Banyak. Kita masuk ke identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan itu, maka peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan. Di antaranya ada yang pertama, prestasi akademik siswa rendah saat tidak menggunakan media pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran yang monoton dan membuat siswa jenuh. Yang ketiga, proses belajar mengajar membosankan karena hanya terpaku pada buku dan papan tulis. Yang keempat, sebagian siswa tidak mengerti pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Dan yang kelima, siswa kurang aktif selama proses belajar mengajar berlangsung. Selanjutnya ada pembatasan masalah. Nah, kembali berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, maka masalah dalam penelitian ini dibatasi hanya pada kajian membandingkan media pembelajaran visual, yaitu X1, dan media pembelajaran audiovisual, X2, terhadap prestasi akademik Y pada siswa SMA Negeri 1 Seputi Banyak. Untuk rumusan masalah yang dapat peneliti dapatkan, ada 4, yaitu yang pertama, apakah prestasi akademik siswa SMA Negeri 1 Seputi Banyak meningkat saat menggunakan media pembelajaran visual? Yang kedua, apakah media pembelajaran audiovisual efektif dalam meningkatkan prestasi akademik siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Seputi Banyak? Yang ketiga, apakah terdapat perbedaan signifikan antara penggunaan media pembelajaran visual dan media pembelajaran audiovisual terhadap prestasi akademik siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Seputi Banyak? Dan yang keempat, apakah ada interaksi antara media pembelajaran dengan prestasi akademik siswa dalam proses pembelajaran? Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan di atas itu, maka tujuan penelitian ini itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, untuk mengetahui apakah prestasi akademik siswa di kelas 12 itu meningkat setelah menggunakan media pembelajaran visual ataupun tidak. Yang kedua,
Untuk mengetahui efektivitas media pembelajaran audiovisual terhadap prestasi akademik siswa kelas 12 seperti banyak. Untuk yang ketiga, untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara efektivitas penggunaan media pembelajaran visual dan juga media pembelajaran audiovisual terhadap prestasi akademik siswa SMA Negeri 1 seperti banyak. Dan yang keempat, untuk mengetahui apa ada interaksi antara media pembelajaran dengan prestasi akademik siswa. Untuk manfaat dari penelitian ini itu dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Untuk manfaat teoritisnya, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori pembelajaran, media visual dan audiovisual, dan diharapkan dapat menambah dan memperkaya wawasan terkait pengaruh media pembelajaran terhadap prestasi akademik. Dan untuk manfaat praktisnya, bagi peneliti, penelitian ini tuh diharapkan dapat memberi gambaran serta memperluas pengetahuan mengenai keefektifan media pembelajaran terhadap prestasi akademik siswa. Bagi pihak sekolah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan dan juga dapat memberikan informasi dalam pengambilan keputusan penggunaan media pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran guna meningkatkan prestasi akademik siswa. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau dokumentasi penelitian yang bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai media pembelajaran yang dapat meningkatkan prestasi akademik siswa, serta dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Dan bagi program studi, secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan dan menjadi referensi tambahan bagi mahasiswa baik dalam melakukan penelitian dengan objek yang sama atau permasalahan yang sama, serta menjadi bahan tambahan dalam pelakuan penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang. Ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada objek penelitian. Untuk objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini itu adalah media pembelajaran visual sebagai X1, media pembelajaran audiovisual sebagai X2, dan prestasi akademik siswa sebagai Y. Dan untuk subjek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Seputi Banyak. Untuk tempat penelitiannya itu dilaksanakan di SMA Negeri 1 Seputi Banyak, Kecamatan Seputi Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Dan untuk waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2024-2025. Untuk disiplin ilmunya adalah media pembelajaran. Kita masuk ke dalam tinjauan pustaka. Di sini akan dibahas mengenai konsepan materi. Jadi, dalam tinjauan pustaka ini maka dijelaskan apa itu media pembelajaran, apa itu media audiovisual, apa itu media visual, dan juga apa itu prestasi akademik siswa. Jadi, mungkin kita akan ambil poin-poin pentingnya. Pertama itu ada media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau isi pelajaran, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan peserta didik, sehingga dapat mendorong proses belajar mengajar menjadi lebih baik lagi. Dan untuk media pembelajaran visual sendiri itu adalah media yang hanya dapat dilihat saja, tidak mengandung unsur suara, yang termasuk ke dalam media visual sendiri itu seperti film, slide, foto, transparansi, lukisan, ataupun gambar. Dan untuk media pembelajaran audiovisual itu merupakan seperangkat komponen ataupun media yang mampu menampilkan gambar sekaligus suara dalam waktu bersamaan. Nah, media audiovisual ini itu digunakan dalam proses pembelajaran yang memiliki banyak sekali manfaat dan keuntungan yang diperolehnya. Di antaranya seperti video dapat menunjukkan objek yang secara normal dapat dilihat seperti materi yang memerlukan praktik seperti gerakan sholat, video yang dapat menggambarkan suatu proses secara tepat dan dapat dilihat secara berulang-ulang. Nah, video ini itu dapat meningkatkan motivasi siswa untuk tetap melihatnya, sehingga mereka dapat menambah pemahaman mereka terkait materi yang baru disampaikan. Dan prestasi akademik itu adalah hasil yang diperoleh berupa kesan-kesan yang mengakibatkan perubahan dalam diri individu sebagai hasil akhir dari aktivitas belajar. Prestasi dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan baik secara individual maupun secara kelompok. Di sini juga ada penelitian yang relevan. Di sini peneliti mengambil dua penelitian yang relevan terkait proposal, judul proposal yang diteliti. Untuk
Untuk penelitian yang relevan yang pertama itu diambil dari penulis Kafmi bersama rekan-rekannya di tahun 2021 dengan judul Efektivitas Pembelajaran Kontekstual dengan menggunakan media audiovisual dalam meningkatkan motivasi dan prestasi siswa pada pembelajaran IPS terpadu. Untuk hasil penelitian yang diteliti oleh Kafmi bersama rekan-rekannya menyatakan bahwa media audiovisual itu lebih efektif meningkatkan prestasi belajar siswa dibandingkan dengan media pembelajaran lainnya. Dan untuk penulis yang kedua ada Haryoko S. tahun 2019 dengan judul Efektivitas Pemanfaatan Media Audiovisual sebagai Alternatif Optimalisasi Model Pembelajaran. Untuk hasil penelitiannya juga sama, menyatakan bahwa audiovisual lebih baik dalam menyampaikan pembelajaran dan dapat merangsang prestasi akademik siswa. Kerangka pikir, di sini sudah ada kerangka pikir yang dapat digambarkan. Jadi, dalam penelitian ini tujuannya itu untuk membandingkan efektivitas kedua jenis media terhadap prestasi akademik siswa. Prestasi akademik itu diukur berdasarkan hasil tes atau evaluasi setelah siswa mendapatkan pembelajaran dengan menggunakan kedua jenis media tersebut. Jadi media pembelajaran visualnya tadi seperti gambar, grafik ataupun diagram, dan media pembelajaran audiovisual seperti video ataupun animasi. Nah, kedua jenis media ini sering digunakan di sekolah, namun belum jelas media mana yang lebih efektif dalam meningkatkan prestasi akademik siswa. Untuk itu, maka peneliti menggambarkan pada sebuah kerangka pikir. Berikut kerangka pikirnya. Kita masuk ke dalam hipotesis penelitian. Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan juga kerangka teori dan kerangka pikir yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti dapat menarik hipotesis. Ada 3 hipotesis, yaitu yang pertama, prestasi akademik siswa yang menggunakan media pembelajaran audiovisual lebih tinggi dibandingkan prestasi akademik siswa yang menggunakan media pembelajaran visual. Yang kedua, terdapat perbedaan signifikan antara prestasi akademik siswa yang menggunakan media pembelajaran visual dengan siswa yang menggunakan media pembelajaran audiovisual. Dan yang ketiga, ada interaksi signifikan antara jenis media pembelajaran yang digunakan dengan prestasi akademik siswa selama proses pembelajaran. Kita masuk ke dalam metode penelitian dan pendekatan penelitian yang digunakan. Dalam penelitian ini adalah metode kuasi eksperimen dengan pendekatan komparatif atau analisis komparatif. Untuk desain penelitiannya menggunakan penelitian semu eksperimen ataupun kuasi eksperimen desain dengan pola desain faktorial 2x2. Kuasi eksperimental desain ini merupakan bentuk pengembangan dari true experimental design yang sulit dilaksanakan. Eksperimen semu diartikan sebagai penelitian yang mirip eksperimen. Dalam menentukan sampel, peneliti menggunakan teknik purpose sampling dengan desain faktor 2x2 yang disesuaikan dengan adanya perlakuan dua media pembelajaran, yaitu media pembelajaran visual dan juga media pembelajaran audiovisual. Pengambilan sampel siswa menggunakan purpose sampling karena dari kedua kelas, yaitu kelas 12A dan juga kelas 12B yang memiliki kesamaan kriteria. Untuk populasi dan sampel, untuk populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Seperti Banyak dengan jumlah 150 siswa yang terbagi dalam 3 kelas, yaitu kelas 12A, kelas 12B, dan juga kelas 12C. Untuk sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah kelas. Untuk sampel dalam penelitian ini ditentukan menggunakan purpose sampling yang diperoleh adalah kelas 12A dengan siswa berjumlah 37 orang sebagai kelas eksperimen yang menggunakan model pembelajaran visual dalam proses pembelajarannya, dan juga kelas 12B yang berjumlah 36 orang sebagai kelas eksperimen yang menggunakan media pembelajaran audiovisual. Untuk variabel penelitian dalam penelitian ini adalah variabel bebasnya yaitu adalah media pembelajaran visual sebagai X1 dan juga media pembelajaran audiovisual sebagai X2. Dan untuk variabel terikat yaitu adalah prestasi akademik siswa ataupun Y. Selanjutnya ada definisi konseptual dan operasional variabel. Di sini untuk definisi konseptualnya adalah ada penjelasan mengenai media pembelajaran visual X1 dan juga media pembelajaran audiovisual yang X2 dan prestasi akademik siswa. Definisi masuk ke dalam definisi konseptual. Media pembelajaran visual ataupun X1 ini
adalah segala bentuk materi pembelajaran yang mengandalkan indera penglihatan sebagai saluran utama untuk menyampaikan informasi yang menggunakan gambar, grafik, diagram, animasi, ataupun video. Dan juga sementara media pembelajaran audiovisual itu adalah kombinasi dari media visual dan audio. Selain gambar, grafik, dan video, media ini melibatkan unsur suara seperti narasi, musik, ataupun efek suara yang menyampaikan informasi dan memberikan pengalaman belajar siswa dalam meningkatkan pemahaman siswa terkait pelajaran serta merangsang indera siswa. Prestasi akademik itu adalah ukuran keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dan juga dapat diukur melalui nilai ujian, tugas, ataupun proyek dalam partisipasi dalam kegiatan belajar. Kita masuk ke dalam definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel ini itu secara operasional mendeskripsikan atau menjelaskan variabel agar tidak terjadi multitasking, sehingga memberikan gambaran yang spesifik mengenai variabel, batasan variabel, dan juga dapat berfungsi sebagai variabel penuntun untuk proses pengukuran karakteristik yang diamati dalam penelitian agar hasilnya akurat. Untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ini itu ada melakukan wawancara kepada guru, juga melakukan wawancara kepada guru ataupun kepada siswa selama pelajaran agar mengetahui apa masalah yang sedang dihadapi oleh guru ataupun siswa, dan juga mendapatkan informasi seperti nilai siswa ataupun kriteria ketuntasan minimal dan kendala lainnya. Yang kedua itu observasi. Jadi penelitian ini menggunakan teknik observasi untuk mengamati langsung proses belajar mengajar yang terjadi di dalam kelas, sehingga memperoleh informasi yang bermanfaat terkait dengan situasi dan kondisi dan aktivitas guru dan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Lalu ada dokumentasi, itu adalah penggunaan teknik dokumentasi ini itu untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk melengkapi informasi yang disajikan secara faktual dan juga selama proses penelitian sebagai bukti kuat dari data penelitian. Selanjutnya adalah tes. Penggunaan tes ini itu dalam penelitian adalah dengan memberikan tugas berupa soal-soal yang harus digunakan siswa sebagai penilaian hasil belajar dan ukuran pencapaian kompetensi dalam memahami topik. Selanjutnya adalah teknik eksperimen. Ini itu adalah memberikan penjelasan secara prosedur mengenai langkah-langkah perlakuan kedua media pembelajaran pada kelas eksperimen selama proses pembelajaran dilakukan, sehingga diperoleh data-data perubahan prestasi akademik siswa dari awal hingga akhir. Untuk uji persyaratan instrumen penelitian ini itu menggunakan uji validitas dan juga uji rehabilitas. Dan untuk uji persyaratan analisis datanya itu menggunakan uji normalitas dan juga uji homogenitas varian. Dan untuk teknik analisis datanya itu menggunakan analisis varian 2 jalan dan juga menggunakan uji tes 2 sampel independen. Dan untuk pengujian hipotesisnya, di sini penulis membuat 3 hipotesis. Untuk hipotesis yang pertama itu prestasi akademik siswa yang menggunakan media pembelajaran visual lebih tinggi dibandingkan prestasi akademik siswa yang menggunakan media pembelajaran audiovisual. Dan untuk HA-nya, prestasi akademik siswa yang menggunakan media pembelajaran audiovisual lebih tinggi dibandingkan prestasi akademik siswa yang menggunakan media pembelajaran visual. Untuk rumusan hipotesis kedua, H0-nya tidak terdapat perbedaan signifikan antara prestasi akademik siswa yang menggunakan media pembelajaran visual dengan siswa yang menggunakan media pembelajaran audiovisual. Untuk HA-nya terdapat perbedaan signifikan antara prestasi akademik siswa yang menggunakan media pembelajaran visual dan juga yang menggunakan media pembelajaran audiovisual. Untuk rumusan hipotesis ketiga, H0-nya tidak ada interaksi signifikan antara jenis media pembelajaran yang digunakan dengan prestasi akademik siswa di sekolah selama proses pembelajaran. Untuk HA-nya ada interaksi signifikan antara jenis media pembelajaran yang digunakan dengan prestasi akademik siswa selama proses pembelajaran. Dan untuk kriteria pengujian hipotesis yang dilakukan oleh peneliti itu adalah tolak H0 jika F hitungnya lebih besar daripada F tabel dan juga T hitungnya lebih besar daripada F tabel, dan terima H0 jika F hitungnya lebih kecil dari F tabel dan T hitungnya lebih besar daripada tabel.
Demikian presentasi dari proposal penelitian yang saya lakukan. Semoga proposal ini dapat berguna bagi rekan-rekan semuanya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat sore.